Desember 2016. Dan awalnya itu gimana? Di kelompok namanya Purbarasa Mbak. Nah, Purbarasa tersebut anggotanya adalah ibu-ibu PKK yang ada di Desa Langgeran, yaitu mengolah, awalnya itu pembuatan kayak snack, catering seperti itu awal mulanya, budaya coklat. Nah, kemudian itu kita masuk bantuan dari BRIN atau LIPI dan Bank Indonesia, itu mereka memberikan bantuan kepada kami pendampingan, kemudian berdirinya kemudian didirikanlah Gria Coklat Langgeran. Kenapa kita menamakannya Gria Coklat? Karena di sini kita mengolah kakao atau coklat dari masyarakat sekitar. Untuk strategi pembuatan penjualan produk, bagaimana cara meningkatkan penjualan produk coklat lokal kepada wisatawan atau warga sekitar? Ya, jadi kalau terkait penjualan produk kita menggunakan dua sistem, Mbak. Dalam pemasarannya kita ada yang online sama offline. Kalau offline-nya itu selain di sini di Gria Coklat, kita juga ada titik di beberapa toko outlet di area Gunung Kidul dan di Jakarta. Kemudian kalau online-nya itu kita melalui WhatsApp bisnis, kemudian ada Instagram, kemudian ada Shopee, Tokopedia, seperti itu. Selain itu kita juga menyediakan paket edukasi wisata. Jadi selain wisatawan bisa berada di sini, kita juga ada edukasi pengalaman Untuk pembuatan makanan atau minuman di sini, produk-produk di sini itu di tempat di sini atau di tempat lain? Ya, untuk rumah produksinya di sini, Mbak. Jadi kita ada dua gedung. Rujukan yang ini, yang ini itu untuk tempat penjualan sama produksi minuman coklat sama coklat batang. Nah, sama gedung yang kedua itu di belakang, itu kita untuk pembuatan dodo kakao, bakpia coklat, bubis almond, dan keripik pisang. Kalau produk paling larisnya di sini apa, Mbak? Untuk produk paling laris untuk minuman coklat itu kita ada dua, yaitu Cokomik dengan komposisi coklatnya hanya 20%, jadi itu nanti dari anak-anak bisa minum. Sama Cokomik klasik, kalau klasik itu komposisi coklatnya 45%, biasanya lebih ke orang dewasa yang meminumnya. Dan kalau untuk makanan itu kita ada beberapa, Mbak. Kita ada dodo kakao, bakpia coklat, kemudian keripik pisang salu coklat, sama cookies almond. Tantangan terbesar untuk menjaga kualitas rasa coklat saat proses produksi itu gimana? Kalau untuk standar rasa ya, Mbak, untuk standar rasa produk itu kita biasanya melakukan quality control terlebih dahulu sebelum display di depan, Mbak. Jadi kita trial terlebih dahulu apakah coklat tersebut sesuai standar coklat dari kita atau belum. Kalau belum, kita diskusikan kembali kepada pembuat bubuk kakaonya, kenapa kok bisa kurang dari standar yang kita tentukan. Kalau misal sudah sesuai dengan standarnya, kita diteruskan produksi. Produk apa aja yang bisa dikembangkan dari kakao selain coklat batang sama minuman? Sebenarnya banyak, Mbak. Kalau dari kulitnya saja, kulit dari biji kakao yang udah kering fermentasi itu bisa menjadi pernak-pernik, bisa hiasan, bisa. Kemudian kalau untuk produk selain minuman sama coklat batang itu bisa menjadi makanan coklat. Kemudian untuk lemak kakaonya itu bisa menjadi sabun, bisa menjadi bahan kosmetik, seperti itu. Ini dijual nggak bahan kosmetik? Kita adanya sabun, Mbak. Sabun dari lemak kakao. Rencana untuk masa depan saat ini gimana? Kalau untuk saat ini kita fokuskan ke perluasan pasar terlebih dahulu, Mbak. Karena dari kita sudah bisa memperluas pasar, tentunya kita bisa menaikkan kapasitas produksi kita. Kalau di sini tuh menggunakan proses manual atau semi mesin gitu, Mbak? Semi mesin, Mbak.
Jadi ada beberapa yang masih manual dan ada yang beberapa kita udah sampai mesin. Gimana caranya menjaga kualitas coklat agar tidak meleleh atau berubah warna? Coklat yang apa ya, Mbak? Yang Batang. batang. Nah, kalau batang itu kalau batang itu prosesnya ada dua, Mbak. Sebenarnya yang pertama itu coklat kompon sama coklat coverture. Untuk yang coklat coverture itu lebih mudah leleh karena komposisi lemaknya lebih banyak, menggunakan komposisi lemaknya lebih banyak. Kemudian kalau kompon itu dia nggak mudah leleh karena untuk prosesnya aja itu lebih lama dari yang coklat coverture.